Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد. Kita lanjutkan hadis yang ke 1401 ya. Hadis yang dikeluarkan Imam An-Nasa'i, Ibnul Jarud dalam Al-Muntaqa dan Ahmad dari jalan Sufyan, dari Abu Zubair, dari Jabir, bahwa Nabi SAW bersabda, ayyukum kanat lahu ardun aw nakhlun fala yabi'ha hatta ya'ridaha ala syarikihi. Siapa saja di antara kalian yang memiliki tanah atau kebun, maka jangan ia jual sampai ia menawarkan terlebih dahulu kepada sekutunya. Dalam riwayat yang lain ala jarihi, sampai ia menawarkan kepada tetangganya terlebih dahulu. Syekh Albani berkata hadis ini sanadnya sahih sesuai dengan syarat Muslim. Namun Ibnu Zubair ini mudallis. Mudallis itu artinya dia meriwayatkan dari seseorang kecuali beberapa hadis. Dia mendengar dari orang lain dari gurunya yang ia mendengar darinya. Tapi perantara antara dia dengan gurunya itu lemah. Nah, kemudian perantaranya itu digugurkan oleh dia. Iya. Itu namanya mudallis. Dan Ibnu Zubair ini mudallis, Abu Zubair ini mudallis. Dan di sini meriwayatkan dengan lafaz an. Akan tetapi Imam Muslim meriwayatkan dari jalan Ibnu Juraij bahwa Abu Zubair mengabarkannya bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah. Sehingga hilanglah syubhat tadlisnya. Sehingga di sini menjadi sahih. Di sini menunjukkan akhi bahwa di antara adab bertetangga, apabila kita hendak menjual rumah atau tanah atau kebun, maka kita tawarkan dulu ke tetangga kita. Iya. Kita datangi tetangga dan kita katakan, ini rumah saya mau saya jual, barangkali Anda minat. Kalau ternyata tetangganya enggak, ya udah, baru kita jual kepada orang lain. Itu di antara adab dalam bertetangga, ya. Atau dalam bersekutu, kalau kita punya persekutuan. Di dalamnya juga masuk padanya syufa'ah. Syufa'ah itu artinya tanah tapi menjadi milik bersama. Maka kalau sifatnya syufa'ah, ya kita wajib untuk menawarkan dulu kepada sekutunya. Kalau bersekutu dalam sebuah tanah. Hadis 1402. Hadis yang dikeluarkan Imam Ahmad dari jalan Abdullah bin Lahiyah. Ia berkata, haddatsana Abu Yunus dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW, bahwa utusan Rasulullah SAW berkata, Rasulullah SAW bersabda, bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Idza kana thalathah jami'an fala yantaja itsnan duna tsalits." Apabila ada 3 orang yang sedang berkumpul, maka janganlah 2 orang berbisik-bisik tanpa mengajak yang lain. Syekh Albani berkata sanad ini la ba'sa bih fi syawahid, tidak mengapa untuk dijadikan syawahid.
Kenapa? Karena di dalam sanadnya ada Ibnu Lahiyah. Dan Ibnu Lahiyah ini buruk hafalannya. Ya, terlebih setelah buku-bukunya terbakar, berubah hafalannya itu. Dan apabila beliau meriwayatkan suatu hadis yang sesuai dengan periwayatan perawi yang thiqat, maka bisa diterima. Iya. Nah, ternyata hadis ini mempunyai syawahid. Syawahid itu apa sih? Penguat. Apa diantaranya hadis Ibnu Umar. Ya. Diriwayatkan oleh Malik dan demikian pula Imam Bukhari, Muslim, Ahmad dari beberapa jalan dengan lafaz apabila tiga orang berkumpul, janganlah dua orang berbincang-bincang tanpa mengajak yang ketiga, kecuali dengan izin yang ketiga. Ya, apabila yang ketiga itu mengizinkan, maka itu diperbolehkan. Demikian pula dari hadis Abu Salih Dzakwan dan juga dari Yahya bin Habban, dari Sa'id al-Maqburi, ya, meriwayatkan semuanya dari Ibnu Umar. Syahid yang kedua hadis Ibnu Mas'ud yang dikeluarkan oleh Bukhari, Muslim, Abu Daud, Tirmidzi, Darimi. Sehingga hadis ini sahih dengan adanya penguat-penguatnya. Hadis ini, akhi, kita ambil faidah bahwa apabila kita bertiga, maka tidak boleh dua orang berbincang-bincang berdua saja tanpa yang ketiga, kecuali dengan seizin yang ketiga. Iya. Maka kalau yang berdua berkata kepada yang ketiga, maaf, boleh enggak kami mau bicara dulu berdua. Kalau yang ketiganya mengizinkan, ya silahkan. Ini merupakan akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, adab di dalam bergaul. Sebab kalau misalnya kita bertiga, kemudian yang dua bincang-bincang, yang satu enggak digubris gitu, dicuekin, maka jelas ya akhwat Islam azakumullah wa iyyakum, ya seperti ini bisa menyakiti hati yang ketiga. Sedangkan menyakiti hati seorang muslim itu haram, ya. Kita tidak boleh menyakiti hati seorang muslim. Iya. Ini akal Islam azakumullah wa iyyakum. Hadis 1403. Hadis yang dikeluarkan oleh At-Tirmidzi dan Ibnu Sunni dalam Amalul Yawm wal Lailah dari jalan Khalid Al-Hadza dari Abu Tamimah Al-Hujaimi dari seseorang dari kaumnya. Ia berkata, "Talabtun Nabiy sallallahu alaihi wasallam falam aqdir alaihi. Fajalastu fa idza nafarun huwa fihim wa la a'rifuhu wa huwa yuslihu bainahum. Falamma faragha qama ma'ahu ba'duhum faqalu ya Rasulullah. Falamma ra'aitu dzalika qultu alaikas salam ya Rasulullah, alaikas salam ya Rasulullah, alaikas salam ya Rasulullah. Qal inna alaikas salam tahiyatul mayyit. Thumma aqbala alayya faqal idza laqiya ar-rajul akhahu al-muslim falyaqul assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thumma radda alayya an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala wa alayka warahmatullahi wa alaika warahmatullah wa alaika warahmatullah. Dari Abu Tamimah Al-Hujaimi dari seseorang dari kaumnya, ia berkata, aku mencari Nabi SAW, tapi aku tidak menemukan beliau. Lalu aku pun duduk. Ternyata ada beberapa orang yang Rasulullah ada di situ, tapi aku tidak mengenal Rasulullah. Sementara Rasulullah SAW sedang mendamaikan mereka. Setelah Rasulullah SAW selesai, beliau pun berdirilah ya bersama sebagian mereka. Lalu mereka berkata, ya Rasulullah, ketika aku mendengar itu, aku ya tahu kalau ini yang disebut Rasulullah.
Maka aku segera berkata, alaikassalam ya Rasulullah, alaikassalam ya Rasulullah, alaikassalam ya Rasulullah. Maka Rasulullah bersabda, sesungguhnya ucapan alaikassalam itu tahiyatnya untuk orang mayat, orang mati. Artinya jangan kamu mengucapkan alaikassalam, karena itu ya biasanya diucapkan untuk orang yang sudah mati, maksudnya begitu. Kemudian Nabi pun menghadap kepadaku dan berkata, apabila seseorang bertemu dengan saudaranya sesama muslim, ucapkan begini, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian Nabi pun membalas salamku yang tadi. Kata Rasulullah, alaikassalam warahmatullah, wa alaikassalam warahmatullah, wa alaikassalam warahmatullah. Syekh Albani berkata sanad ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari. Dan dalam lafaz Ibnu Sunni dengan lafaz inna alaikassalam tahiyatul mauta, sesungguhnya ucapan alaikassalam itu tahiyatnya orang yang sudah mati. Di sini akhi kita ambil faidah. Yang pertama, makruh mengucapkan salam dengan lafaz alaikassalam. Ya, makruh hukumnya mengucapkan salam dengan lafaz alaikassalam. Akan tetapi hendaknya kita mengucapkan apa? Assalamu alaika atau assalamu alaikum, tergantung. Kalau banyak kita ucapkan assalamu alaikum. Kalau satu orang laki-laki kita ucapkan apa? Assalamu alaika. Kalau perempuan satu orang apa? Assalamu alaiki. Ya, kalau perempuan banyak apa? Assalamu alaikunna. Ya, sesuai dengan domirnya kita yang kita ajak bicara. Iya. Nah ini, jadi di antara adab mengucapkan salam, jangan mengucapkan alaika assalam. Kenapa? Karena kata Nabi itu salamnya, tahiyatnya untuk orang yang sudah meninggal. Iya. Nah, di sini kita ambil faidah yang kedua, bahwa hak muslim atas muslim yang lain apabila bertemu yaitu mengucapkan assalamualaikum. Ini merupakan hak muslim atas muslim yang lain. Ya, apabila kita bertemu kita ucapkan assalamualaikum, bukan selamat pagi, selamat sore, atau woi, atau ya yang lainnya, tapi kita ucapkan assalamualaikum. Iya. Nah, di sini kita ambil faedah yang ketiga. Apabila seseorang mengucapkan kepada kita salam 3 kali, maka kita balas 3 kali lagi. Iya. Kalau misalnya ada orang mengucapkan assalamualaikum, assalamualaikum, assalamualaikum gitu, maka kita ucapkan waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Iya, kenapa? Karena Nabi juga menjawabnya tadi 3 kali. Waalaikumsalam, waalaikumsalam, waalaikumsalam. Iya. Hari ini juga kita ambil faidah yang keberapa? Yang keempat, yaitu disyariatkan membimbing orang yang tidak tahu ketika ia jatuh kepada kesalahan dengan cara yang baik. Iya. Lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ada orang mengucapkan kepada Rasulullah apa? Alaikassalam ya Rasulullah, alaikassalam ya Rasulullah. Maka Rasulullah mengatakan apa? Sesungguhnya alaikassalam itu tahiyatnya orang yang mati. Kemudian Rasulullah menghadap ke dia khusus. Kalau seseorang bertemu dengan orang lain, ucapkan assalamualaikum. Nah, demikian ya akhwal Islam. Ya, kita berusaha membimbing. Kalau teman kita jatuh kepada kesalahan karena dia ketidaktahuan dia, kasih tahu. Ya.
Karena yang namanya manusia kan tempatnya kealfaan, kelalaian. Saya yakin tidak setiap kita mengetahui segala ilmu kan. Jangankan penuntut ilmu, ustadznya pun juga ya belum tentu menguasai semua ilmu. Terkadang ada satu ilmu yang diketahui murid, ustadznya nggak tahu. Ya, itu maka dari itu saling memberitahu, saling memberikan apa? Ya, ilmu itu masya Allah. Hadis selanjutnya, hadis 1404. Hadis yang dikeluarkan oleh Ibnu Hibban dan Baihaqi dalam Syu'abul Iman dari dua jalan dari Ibnu Juraij. Ia berkata, akhbarani Abu Zubair dari Jabir. Berkata Baihaqi bahwa ia mendengar Jabir bin Abdullah bercerita bahwa ia mendengar Nabi SAW bersabda, idza ta'ima ahadukum fasaqatat luqmatuhu min yadihi falyumit ma rabahu minha wal yat'amha wala yada'ha lisyaitan wala yamsah yadahu bil mindil hatta yal'aqa yadah fa inna ar-rajul la yadri fi ayyi ta'amihi yubarak lahu fa inna syaitan yarsudun nas awil insan ala kulli syai hatta inda mat'amihi aw ta'amihi wala yarfa'u as-sahfah hatta yal'aqaha aw yul'iqaha fa inna fi akhirat ta'am al-barakah. Apabila makanan seseorang dari kalian jatuh ya dari tangannya, hendaklah ia ambil lalu dibersihkan lalu makanlah. Dan jangan dibiarkan untuk setan. Dan jangan ia menyeka tangannya dengan sapu tangan sampai ia menjilat dulu tangannya tersebut. Karena seseorang tidak tahu makanan yang mana yang diberkahi padanya. Dan sesungguhnya setan terus ya memperhatikan manusia dalam segala sesuatu sampai-sampai dalam makanannya atau dalam makanannya itu, dalam makannya atau dalam makanannya itu. Dan janganlah ia mengangkat piring untuk diberesin sampai ia jilat dulu tuh piring atau diminta jilatkan ke temannya. Ini yang susah Pak ya. Karena sesungguhnya barokah itu adanya di akhir makanan. Barokah itu adanya di mana? Di akhir makanan. Syekh Albani berkata, hadis ini ada dalam Sahih Muslim juga dari jalan Sufyan bin Uyainah dari Abu Zubair dari Jabir tanpa tambahan fa inna syaitan yarsud. Sesungguhnya setan ya memperhatikan sampai akhirnya ya. Hadis ini akhi kita ambil faidah adab dalam makan. Apa itu? Yang pertama, apabila makanan kita jatuh jangan dibiarkan untuk setan kata Rasulullah. Iya. Tapi apa? Ambil. Ya, terkadang kita lagi makan di restoran, kemudian ada nasi jatuh, dibiarin. Ambil aja Pak. Atau makanan kita lagi beli bakwannya jatuh, ambil aja. Kecuali kalau jatuhnya kecomberan yang diambil Pak. Iya. Kenapa? Sebab kalau kita tidak ambil, maka itu akan diambil oleh setan, kata Rasulullah SAW. Iya. Maka dari itu Nabi mengatakan ambil.
Dan kita ini Pak, dalam mengamalkan sunnah Rasul tuh jangan ada istilah malu. Kadang kan ketika kita ingin mengamalkan sunnah Rasul, malu, aduh takut dianggap orang rakus, takut dianggap orang gimana gitu. Cuekin aja, orang mau ngomong apa kayak terserah. Yang jelas ini sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Iya. Kemudian adab yang kedua apa? Setelah selesai makan, jangan buru-buru tangan kita langsung diseka di mana? Sapu tangan. Sampai dijilati dulu tuh. Tangannya tuh dijilati dulu. Ya. Baru kemudian setelah kita jilati, setelah itu baru diseka. Ya, dengan sapu tangan itu. Demikian pula piring. Jangan segera langsung diberesin, Pak. Itu piring kalau masih ada sisa-sisanya, jilatin dulu. Ya, bersihin begitu. Kalau kita malas suruh teman, jilatin dong. Ya, kalau temannya mau, alhamdulillah. Ya. Itu yang Nabi sallallahu alaihi wasallam anjurkan. Kenapa alasannya? Alasannya karena keberkahan itu ada pada akhir makanan, kata Rasulullah SAW. Justru akhir makanan itu yang berkah. Makanya kalau sampai tersisa, Pak, sayang sekali. Justru disitulah berkahnya gitu. Makanya kalau kita ngambil nasi itu jangan ya senafsunya. Banyak-banyak tahu cuma kemakannya nggak bisa kemakan semua. Akhirnya kita nggak dapat berkahnya. Kata Islam, azakumullah wa iyyakum. Nah, di sini kita ambil faedah selanjutnya apa itu? Bahwa syaitan memperhatikan semua ya gerak-gerik manusia dalam segala sesuatu, bahkan dalam makannya, dalam makanannya, dalam pakaian, dalam segala sesuatu. Setan itu terus memperhatikan. Ya. Kenapa? Karena setan ingin berusaha untuk mengambil kelengahan kita nih, Pak. Makanya ketika kita lengah, disitulah setan akan masuk. Kata Ibnu Abbas, "Asy-syaitanu jathimun ala qalbi ibni Adam." Syaitan itu terus memperhatikan hati anak Adam. Fa in dzakarallaha khanas, kalau ia berzikir maka ia menyelinap, dia bersembunyi. Wa in ghafila waswas, kalau ia lalai, maka ia memberikan waswas. Makanya hati-hati akhi, ya. Setan tuh pinter. Dia berusaha untuk mencari kelengahan kita dan kita ini sering dilengahkan oleh HP, Mas. Dan itu jadi madkhol, pintu setan yang paling empuk udah. Lagi baca Quran, ting, nah lo buka dulu. Wih, ngobrolnya lagi rame nih, Qurannya tinggalin. Kucuk. Iya, lagi murojaah, ting, apa tuh? Lagi apa aja, jadi pintu setan itu. Pintu setan yang paling empuk sekarang tuh apa? HP. Media sosial. Makanya subhanallah ya akhal Islam, azakumullah wa iyyakum, ya. Banyak di antara kita tertipu oleh yang namanya HP. Yang naudzubillah, kita khawatirnya justru gara-gara HP kita masuk neraka, Pak. Iya. Hadis ini kita ambil faidah selanjutnya, bahwa kita berusaha untuk mencari keberkahan dalam segala sesuatu. Dalam makanan kita berusaha untuk mencari keberkahannya, Pak. Dan Rasulullah mengatakan keberkahan makanan itu yang di akhirnya. Keberkahan makan itu adanya di akhirnya. Iya. Maka dari itu akhir Islam, coba kita cari waktu yang berkah.
tempat, kita cari tempat yang berkah. Dan kenapa? Karena berkah itu Pak luar biasa. Barokah itu artinya ziyadatul khair, bertambahnya kebaikan. Iya, itu berkah namanya. Kita lanjutkan hadis 1405. Hadis yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari atau Yalisi dalam musnadnya, Ahmad dalam musnadnya, dari jalan Abdul Aziz bin Abi Salamah dari Muhammad bin Al-Munkadir dari Jabir bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ra'aituni dakhaltul jannah." Aku melihat aku masuk ke surga. Fa idza ana bi Rumaisa imra'atu Abi Talhah. Ternyata aku melihat di surga ada istrinya Abu Talhah, Rumaisa. Sami'tu khasyafa amami, dan aku mendengar suara orang berjalan dengan sendal di depanku. Lalu aku bertanya, itu siapa hai Jibril? Jibril menjawab, ini Bilal. Dan di dalam riwayat Imam Ahmad dan Bukhari ada tambahan, wa ra'aitu qasran abyad bi fina'ihi jariyah. Lalu aku melihat istana putih di mana ya di pekarangannya itu ada seorang budak wanita. Lalu aku bertanya, qala qultu liman hadzal qasr. Lalu aku bertanya kepada pelayan wanita itu, ini istana punya siapa? Qala li Umar ibn Khattab. Maka pelayan ini berkata, ini istana milik Umar bin Khattab. Ya. Fa'aradtu an adkhul fa'anzur ilaih. Tadinya aku ingin masuk ke istana tersebut untuk aku melihat apa yang ada di dalamnya. Fadzakatu ghairataka ya Umar. Tapi aku ingat kamu itu orangnya penjemburu hai Umar, sehingga aku enggak jadi masuk. Faqala Umar, ya maka Umar pun berkata, bi abi anta wa ummi ya Rasulullah, aw alaika ughar. Ya, demi ayah dan ibuku sebagai tebusannya ya Rasulullah, apakah kepada engkau aku cemburu? Masa aku cemburu sama engkau sih ya Rasulullah? Ya. Kata Syekh Albani, sanad ini sahih sesuai dengan syarat Bukhari dan Muslim. Dan Imam Muslim juga meriwayatkan dalam sahihnya dari jalan lain dari Abdul Aziz secara ringkas. Hadis ini akhi menunjukkan bahwa di antara keistimewaan yang Allah berikan kepada Rasulullah SAW, bahwa Rasulullah SAW sudah masuk surga dalam keadaan beliau masih hidup, yaitu dalam Isra Mi'raj. Bahkan sebagian ulama mengatakan bahwa Nabi SAW sering masuk surga dalam mimpinya. Ya, adapun dalam Isra Mi'raj, maka Rasulullah masuk surga dengan roh dan badannya. Nah, ini merupakan keistimewaan yang hanya diberikan kepada siapa? Rasulullah SAW, tidak diberikan kepada Nabi dan Rasul yang lain. Iya. Hadis ini menunjukkan bahwa para sahabat dijamin masuk surga, di antaranya yang disebutkan oleh Rasulullah dalam hadis ini. Rasulullah melihat istri Abu Talhah, Rasulullah melihat Bilal, bahkan Rasulullah melihat istananya siapa? Umar. Ya, subhanallah, ketika mereka masih hidup sudah diberikan kabar gembira dengan surga. Luar biasa Pak. Tapi apakah mereka tertipu? Tidak, nggak kayak kita. Kalau kita mungkin kalau dikasih tahu kamu surga, wah udah petantang petenteng udah Pak. Iya, kita aja merasa dirinya
berilmu, udah banyak beramal soleh aja udah kayak gimana gitu kan. Wah, kayak paling udah tinggi banget dah derajatnya di sisi Allah. Udah merasa diri wali lah gitu. Iya. Padahal kita nggak dijamin masuk surga. Tapi lihat Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali, mereka semua sudah dijamin surga. Tapi lihat amalannya, luar biasa sekali. Iya. Makanya pantas saja kalau mereka dijamin dengan surga oleh Allah Subhanahu wa taala. Iya. Qul Islam azakumullah wa iyyakum. Hadis 1406. Hadis yang dikeluarkan Ibnu Asakir dari jalan Muhammad bin Muhammad Al-Baghandi. Ia berkata, haddatsana Abdullah bin Sa'id Al-Kindi Al-Ashaj. Ia berkata, haddatsana Abu Muawiyah dari Hisham bin Urwah dari ayahnya dari Aisyah secara marfu' bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, dakhaltul jannah. Aku pernah masuk surga. Fara'aitu li Zaid bin Amr bin Nufail darajatain. Maka aku melihat Zaid bin Amr bin Nufail diberikan 2 derajat oleh Allah Subhanahu wa taala. Siapa sih Pak Zaid bin Amr bin Nufail tuh? Hah? Ada yang kenal nggak? Ada yang tahu nggak kisahnya? Jadi Zaid bin Amr bin Nufail ini termasuk 3 orang Arab Quraisy yang di atas agama Ibrahim yang masih Hanif. Sebelum Rasulullah SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul. 3 orang ini, yang pertama Zaid bin Amr bin Nufail. Yang kedua Waraqah bin Naufal. Yang ketiga saya lupa. Iya, adapun yang ketiga ini dia pindah dan pergi ke Syam. Adapun yang 2 ini tetap tinggal di kota Mekah. Dan disebutkan bahwa dalam satu riwayat bahwa Zaid bin Amr bin Nufail sebelum Rasulullah diutus menjadi Nabi dan Rasul, setiap suq Uqadh, pasar Uqadh. Jadi bangsa Arab itu Pak, setiap 1 tahun sekali berkumpul di sebuah tempat namanya Uqadh. Nah, mereka mengadakan perlombaan syair apa di sana. Nah, Zaid bin Nufail ini berdiri di atas untanya dan mengatakan, hai manusia, sembahlah Allah saja. Ya, jangan sembah yang lainnya. Ini Zaid bin Amr bin Nufail. Termasuk orang yang tidak pernah menyembah berhala. Dan dia di atas agama Ibrahim yang Hanif. Ya. Di antaranya Waraqah bin Naufal. Adapun Waraqah masuk Nasrani. Kalau Zaid bin Amr masih di atas agama Ibrahim yang Hanif, di atas Tauhidullah Jalla wa Ala. Adapun Waraqah masuk Nasrani dan ia menerjemahkan Injil ke bahasa Arab yang disebutkan dalam kisah yang pernah kita sebutkan hadisnya ketika Rasulullah SAW mendapatkan wahyu di Gua Hira lalu pulang ke rumah siapa? Khadijah. Lalu kemudian oleh Khadijah dibawa ke Waraqah bin Naufal. Lalu Waraqah berkata, hadan namus alladzi nazzalallahu ala Musa. Ini malaikat yang pernah Allah turunkan kepada Musa. Andaikan aku masih hidup dan masih kuat ketika nanti kaummu akan mengusir kamu, hai Muhammad. Dan Rasul juga memberikan kabar gembira tentang Waraqah. Waraqah pun di dalam surga. Iya. Dan ketika Rasulullah SAW berumur 35 tahun, sempat ketemu sama Zaid bin Amr bin Nufail ini. Iya, sempat, dan Rasulullah yang mengisahkan, aku pernah melihat Zaid bin Amr bin Nufail pada waktu itu. Sehingga akhwan Islam sebagian ulama ada yang mengatakan bahwa kaum Quraisy itu tidak termasuk ahlul fatrah. Tahu nggak ahlul fatrah? Ahlul fatrah itu yang belum sampai kepadanya pemberi peringatan. Iya. Ahlul fatrah itu apa? Yang belum sampai kepadanya pemberi peringatan. Sebab kenapa?
Sebab orang-orang Quraisy itu disebut oleh Allah li'ila fi Quraisy ila fihim rihlatash syita'i was-sayf. Bahwa orang Quraisy itu di waktu musim dingin ke Syam, ke Yaman, musim panas ke Syam, berdagang, dan mereka seringkali bertemu dengan orang Yahudi, orang Nasrani, dan mereka seringkali mendengar akan berita datangnya seorang nabi. Makanya disinilah terjadi perselisihan tentang hadis riwayat Muslim bahwa ayahku dan ayahmu di neraka. Ya, sebagian ulama mengatakan bagaimana ayah dan ibu Rasulullah masuk neraka? Bukankah mereka alul fatrah? Bagaimana mereka dikatakan kafir sementara kan mereka itu di masa fatrah? Paham nggak masa fatrah? Artinya kekosongan Rasul. Iya. Sementara Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Dan kami tidak akan mengadab sampai kami utus dulu seorang rasul. Oh, bukankah ayahnya Rasulullah dan ibunya Rasulullah SAW mereka itu belum sampai kepada mereka rasul, pemberi peringatan? Bagaimana hendak dikatakan mereka itu masuk neraka? Sementara jumhur mengatakan, ya kata mereka, Rasulullah mengatakan ayahku di neraka, ayahku dan ayahmu di neraka. Demikian pula dalam riwayat Muslim dikatakan bahwa ibunya Rasulullah di dalam api neraka. Dalam Sahih Muslim ada, di mana hadis ini ditolak oleh banyak orang di zaman sekarang. Bahkan di zaman sekarang ini, ya, ada yang mengatakan siapa yang mengatakan ayah dan ibu Rasulullah di neraka, dia kafir, murtad dari agama Islam. Oh, ini Khawarij, Pak. Ya. Karena sebetulnya memang ini ikhtilaf para ulama. Sebagian mengatakan ayah dan ibu Rasulullah tidak di neraka. Kebanyakan mengatakan di neraka. Sebagian tawakuf, diam. Seperti yang dilakukan oleh Syekh Muhammad bin Al-Amin Asy-Syamqiti rahimahullah dalam kitab beliau Adwa'ul Bayan. Iya. Yang jelas, akhi, atas pendapat yang mengatakan yang ditunjukkan oleh riwayat Sahih Muslim bahwa ayah dan ibu Rasulullah di neraka, maka dikatakan bahwa ya, tentu Rasulullah SAW sampaikan itu pasti karena ayah dan ibunya Rasulullah sudah tahu sebetulnya, sudah sampai kepadanya pemberi peringatan. Buktinya Zaid bin Amr bin Nufail, Waraqah bin Naufal, mereka masih di atas agama Ibrahim yang Hanif. Buktinya mereka sering pergi ke Syam, ke Yaman, dan bertemu dengan orang-orang Yahudi dan Nasrani. Makanya Waraqah masuk Nasrani kan, tapi Waraqah di atas agama Nasrani yang masih Hanif, yang masih lurus. Dan kenapa Waraqah memilih tinggal di Mekah? Karena ia tahu dalam Injil disebutkan tentang tempat kelahiran Rasul terakhir, itu di Mekah. Iya. Nah, sebetulnya mereka tahu dari orang-orang ahli kitab itu tentang berita-berita tersebut, ya akhal Islam azakumullah wa iyyakum. Sehingga kata mereka, ya, mereka bisa jadi sudah tegak padanya apa? Kebenaran. Tapi mereka lebih mengikuti agama nenek moyang. Iya, Allahu a'lam. Hadis 1407. Hadis yang dikeluarkan oleh Al-Baihaqi dalam sunannya dari Abdurrahman bin Salam atau bin Salam, ia berkata, amba'ana Ibrahim bin Tahman, dari Abu Ishaq dari Anas secara marfu' bahwa Nabi SAW bersabda, aktsirus salata alai yaumal jumu'ah wa lailatal jumu'ah, faman shalla alayya salatan sallallahu alaihi asyra. Perbanyaklah bersalawat kepadaku di hari Jumat dan di malam Jumat, maka barang siapa yang bersalawat kepadaku sekali, Allah akan bersalawat untuknya 10 kali.
Imam Adz-Dzahabi berkata sanadnya salih. Syekh Albani berkata, bagaimana dikatakan salih? Bukankah Abu Ishaq As-Sabi'i ini berubah hafalannya? Sementara dia juga mudallis. Dan dia meriwayatkan dengan lafaz an. Akan tetapi hadis ini mempunyai jalan lain. Diriwayatkan oleh Durs bin Ziyad Al-Qushairi dari Yazid Ar-Raqashi dari Anas secara marfu. Dikeluarkan oleh Ibnu Adi. Ya. Dan Al-Hafidh di dalam sanadnya ada Durs ini. Ya, kata Ibnu Adi, aku berharap ia tidak mengapa. Al-Hafidh Ibnu Hajar mengatakan dhaif. Dan Yazid Ar-Raqashi juga dhaif. Iya. Dan juga diriwayatkan secara mursal dengan lafaz idza kana yaumul jum'ah wa lailatul jum'ah. Alhamdulillah. Ya, dimasuk. Fa'aktsiru sholata alai. Apabila di hari Jumat dan di malam Jumat, maka banyak-banyaklah sholawat kepadaku. Dikeluarkan oleh Imam Asy-Syafi'i. Ia berkata akhbarana Ibrahim bin Muhammad, ia berkata akhbarani Safwan bin Sulaim secara mursal. Ya. Namun Ibrahim ini matruk. Akan tetapi mempunyai syahid dari hadis Umar secara marfu dengan sanad yang lemah juga. Disebutkan oleh As-Sakhawi dalam Al-Qaulul Badi'. Dan juga disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dalam Al-Ilal dari jalan Sa'id bin Bashir dari Qatadah dari Anas secara marfu'. Ya. Abu Hatim berkata ini hadis mungkar dengan sanad ini. Namun apabila digabungkan hadis ini menjadi hasan. Ya. Allahu a'lam. Hadis ini menunjukkan akhi anjuran untuk banyak-banyak bersalawat di hari Jumat dan di malam Jumat. Ya. Jadi di hari Jumat dan malam Jumat itu perbanyak salawat. Ya, perbanyak salawat. Dan disebutkan dalam hadis bahwa ada seorang sahabat berkata, ya Rasulullah, bagaimana kalau aku jadikan setengah doa aku adalah solawat? Kata Rasulullah, ma syi'ta wa in zidta fahuwa khairul lak. Terserah engkau. Kalau kamu tambah, itu lebih baik buat kamu. Bagaimana kalau aku tambahkan lagi menjadi 2/3 ya Rasulullah? Kata Rasulullah, terserah. Kalau kamu tambah lebih baik lagi. Bagaimana kalau seluruh doaku untukmu ya Rasul, untuk bersalawat untukmu? Kata Rasulullah, idzan yukfar dzambuka wa tukfa hammuka. Kalau begitu dosamu akan dimaafkan dan keinginanmu akan dikabulkan. Iya. Ini menunjukkan keutamaan orang yang banyak apa? Bersalawat untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan kata Rasulullah dalam hadis ini, siapa yang bersalawat kepadaku sekali, maka Allah akan bersalawat untuknya 10 kali. Masya Allah. Maka ini Masya Allah ya akhi, ya, keutamaan agung dan besar. Hendaknya kita banyak bersalawat. Tapi ingat ya, dan sering kali diingatkan oleh para asatidzah juga, jangan membuat-buat salawat sendiri. Cukupkan diri dengan salawat yang diajarkan oleh Rasul SAW. Di Indonesia ini banyak salawat yang dibuat-buat. Adalah salawat Badriyah, ada salawat Kamilah atau Nariyah, ada macam-macam lah Pak. Itu semua dibuat-buat yang tidak ada sanadnya sama sekali kepada Rasulullah SAW. Maka kewajiban kita cukupkan. Para sahabat aja nggak bikin-bikin kok. Para sahabat semua mencukupkan dengan salawat Rasul. Bahkan mereka semua nanya ke Rasul. Ya, tidak pernah kita mendengar Abu Bakar bikin salawat namanya salawat Abu Bakriyah, atau Umar bikin salawat namanya salawat Umariyah. Bahkan Zaid bin Thabit, seorang penyair yang sangat luar biasa, yang Rasulullah mendoakan, ya Allah kokohkan syairnya Zaid dengan Ruhul Kudus. Tidak pernah juga berani bikin salawat sendiri. Ya. Maka dari itu
cukupkan dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu yang sering kita baca di dalam tahiyat kita. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid, wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ya, Allahu a'lam. Kita tutup. Subhanakallah bihamdik, asyhadu an la ilaha illa ant, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.